Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta kemarin sempat di-halt, sempat diistirahatkan atau dilaksanakan jeda selama beberapa menit. Dan ini untuk sebuah bursa efek ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap fluktuasi perdagangan secara global begitu. Saya tidak mau membicarakan apa yang ada di belakangnya, kenapa demikian dan demikian. Cuman ini alarm ya, kita mesti alert. Alert untuk apa? Untuk melihat bahwa sekarang kita ini sedang berada di dalam extraordinary situation. Ini bukanlah keadaan yang umum terjadi. Jadi ini nggak kayak kita jajan di pasar kemudian istirahat begitu, jangan dulu ada yang beli, nggak seperti itu. Ini konsekuensinya sangat besar. Dan ini pernah terjadi menurut catatan di Bursa Efek Jakarta itu pertama kali terjadi itu Black Wednesday itu tahun 2008. Memang beberapa kali tahun 98 pernah terjadi, tapi 2008 ini itu pertama kali tercatat ada halt seperti ini. Kemudian pada tahun 2020 saat Covid itu beberapa kali terjadi, kalau tidak salah sampai 4 kali terjadi. Kemudian sekarang tahun 2005. Dan kita tahu ini 3 kejadian ini bukanlah ordinary situation. Itu adalah extraordinary situation. Ya adalah kita katakan itu khariqul adat bagi bursa efek, bagi keuangan begitu. Ini khariqul adat, bukan sesuatu yang biasa terjadi. Nah, apa yang ada di sebaliknya? Banyak yang berbicara ya. Di antaranya itu gara-garanya ada survei yang keluar bahwa tingkat kepercayaan para ahli terhadap kepemimpinan saat ini itu rendah begitu. Yang nanti jadi permasalahan ini yang memesan surveinya siapa, ngapain juga perkara-perkara seperti itu disurvei. Ya, ini berkaitan dengan ilmu mantik sebetulnya. Kalau kamu mau bikin stigma sesuatu, sekarang kan tinggal hubungi lembaga survei itu. Ya, tolong lembaga survei bikinkan survei, tapi saya mau hasilnya seperti ini. Jadi sekarang sudah bisa survei bayaran ya. Surveinya belum, tapi hasilnya sudah ada. Tapi itu bukan fiktif ya, karena memang sampel bisa diambil, sampel bisa dicari begitu. Akhirnya nanti keluarnya kesimpulan yang diinginkan. Itu sudah mafhum lah semua ya. Nah, cuman yang ingin saya katakan apa di sini? Yang ingin saya katakan ini kita itu terbukti ya. Kita itu terbukti, bangsa Indonesia itu terbukti durhaka kepada Ba'alwi. Lah kok tiba-tiba ke situ larinya ya, nggak nyambung. Ini cocokologi. Bukan cocokologi. Ya mau cocokologi bodo amat lah. Saya kan ngomong sama kelompok Tesi Kimat juga nih, yang mana mereka juga suka cocokologi. Ya saya mah ikutin Thariqatul Khosam aja, mereka ngomongnya nggak nyambung ya, sekali-kali saya mau ngobrol nggak nyambung juga begitu. Mereka sering cocokologi ya, saya juga mau sekali-kali lah ngobrol cocokologi. Cuman ini bukan cocokologi, yang saya mau katakan ini fakta ya, beberapa faktanya. Faktanya ini apa? Faktanya itu Jokowi itu tidak didukung oleh para habaib, itu faktanya. Kemudian Prabowo yang sekarang jadi itu pun tidak didukung oleh habaib. Jadi kita itu sudah jadi berapa berarti ya? 3 peralihan kepemimpinan yang sebelumnya saya tidak terlalu mengikuti. Jadi para habaib ini larinya kemana saya nggak tahu. Jadi Jokowi ini tidak didukung oleh habaib. Kemudian Jokowi yang periode kedua juga ini tidak didukung oleh habaib. Kemudian Prabowo yang sekarang juga tidak didukung oleh habaib. Nah ini kan kelihatan ya ancur-ancurannya seperti apa negara kita itu. Ya kalau diterima dengan hati yang syukur sebetulnya kalau saya pribadi ya, ini sebelum saya masuk ikutan YouTube kemudian baca-baca perkara seperti ini saya pribadi ya, saya nggak ribet juga resek ngurusin agama gitu. Buat saya mah selama bisa ngaji alhamdulillah, itu yang harus kita syukuri itu. Ya mudah-mudahan dengan rasa syukur seperti itu kita diberi keadaan negara yang lebih bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan sosial ekonomi yang lebih baik mudah-mudahan. Nah, itu kita itu bisalah memakai
memakai keadaan negara ini untuk berbuat baik ya, masih bisa untuk sholat berjamaah ya bisa, untuk taklim ya bisa dan lain sebagainya. Cuman memang sangat terasa sekali begitu oleh saya itu keadaan ekonomi memang menurun ya, daya beli menurun. Yang tadinya kita misalkan bisa jajan sekarang udah susah, udah sulit bisa jajan. Kemudian kita juga kan kalau di pengajian itu kita bisa melihat gairah ekonomi masyarakat itu dari hidangan begitu. Dari hidangan nih, kalau misalkan di majelis pengajian itu hidangannya apa begitu ya. Ini kalau misalkan hidangannya banyak, jadi yang disuguhkan itu banyak, yang dimakan sama jamaah itu berarti keadaan jamaah kan keuangannya lagi bagus. Tapi kalau misalkan sedikit, ya berarti keuangannya sedang jelek. Dan memang terasa sekali beberapa tahun ini sedang menurun begitu. Cuman kalau saya secara pribadi, alhamdulillah melihatnya ya tidak nggak urgent lah untuk ngomong begitu. Dan cuman sekarang kan situasinya lain. Ini situasi sudah lampu merah ini, sudah berbahaya begitu. Sampai berarti ada overflow nih, salah satunya ada penarikan investasi yang besar-besaran. Makanya di halt dulu begitu. Coba jangan dulu, ini masalah begitu. Kan terjunnya itu sampai berapa kemarin? Sampai 5%. Malah setelah halt itu dia turun lagi sampai 6,5%, kemudian bouncing kalau tidak salah pada penutupan itu di 3%. Tetap berarti kan turun begitu. Ini tidak efektif juga. Dan kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Cuman kalau kita lihat di COVID itu tahun 2020 itu bisa sampai 4 kali, dan memang kan parah juga begitu terasanya sama kita. Nah, jadi ala kulli halin yang saya mau katakan itu kemarin bahwa Indonesia ini sedang berada pada titik idiokrasi begitu ya. Sedang berada pada titik hampir masuk kepada idiotik. Jadi tidak pernah memilih pemimpin itu dalam keadaan tepat bagi masanya. Dan saya pernah katakan kemarin yang paling tepat memimpin saat ini itu Anies Baswedan. Harusnya Prabowo itu kemarin waktu Jokowi nggak jadi, kan Jokowi ini didukung sama Megawati kalau nggak salah ya, sama PDIP. Didukung sama PDIP kan jelas lah Habaib nggak bakalan ke situ, sama PDIP kan agak gimana gitu. Jadi Habaib kemana tuh? Ke Prabowo ya. Prabowo sekarang diambil sama Jokowi, bikin koalisi besar. Habaib kan tetap di situ berarti posisinya. Yang ngambil Anies begitu, Anies didukung. Ya harusnya itu sekarang tuh bagusnya Anies. Ini dalam segi ideal yang kita memang tidak tahu ya. Tapi dalam kenyataannya ya nggak tahu juga. Kita tidak bisa memastikan juga bisa lebih bagus atau bisa lebih jelek. Cuman yang pasti nggak bakalan kayak gini begitu. Ya makan gratis tuh makan MBG ya, makan bergizi gratis nggak bakalan ada tuh di Pak Anies itu nggak bakalan ada. Pak Anies itu mikirinnya otak bukan perut begitu. Nah sekarang kan akhirnya acak-acakan nih, dana sekian kayak nggak tahu aja, nanti dipotong sama dipotong sama akhirnya kan bocor lagi APBN-nya dan lain sebagainya. Jadi ini yang mau saya lihat, yang menarik begitu ya, Indonesia itu sedang berada pada titik idiokrasi. Jadi hampir dalam keadaan idiotik, karena memang yang namanya demokrasi itu menuntut orang-orangnya supaya berpikir, supaya ijtihad, supaya berpikir apa yang paling baik untuk negara. Jadi demokrasi itu baru bisa berjalan dengan baik apabila memang rakyatnya itu orang-orang yang sangat peduli kepada negara dan bisa berpikir, mencurahkan tenaga, hati dan pikirannya untuk negara. Baru akan terjadi. Ya kalau misalkan seperti sekarang di Indonesia ini, itu kan tidak terjadi ya, pikirannya alim ulama sama pikirannya orang yang tidak ngaji, yang nggak ngerti begitu, itu sama poinnya 1:1, yang mana mereka itu bisa dibeli dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya saya itu ada perkataan itu yang bagus ya dari salah satu diplomat Prancis, seorang filsuf itu namanya Joseph Maistre, yang mana dia itu mengatakan bahwa setiap rakyat itu memang akan mendapatkan pemimpin yang layak dan pantas untuknya begitu bagi rakyat itu. Nah, karena memang itu adalah cerminan dari masyarakat. Ya, orang Indonesia yang suka joget sekarang begitu ya. Ya cerminan pemimpin yang tepatnya siapa ya, Prabowo itu. Yang mana mau saya katakan sekali lagi, ini kita juga tidak jadi sebagai sebuah komunitas ya, sebagai sebuah negara yang punya akal komunal, harus menerima memang keadaan kita tuh sesakit ini saat ini itu. Ya meskipun secara individu memang misalkan kita tidak merasa, tapi secara komunal kita itu sesakit ini. Makanya orang-orang yang
memiliki pikiran yang baik, yang dari kemarin kan golongan kalah terus ya, sampai-sampai saya itu dikatakan anak abah yang golongan sakit hati begitu karena calon presidennya kalah. Saya mah nggak sakit hati, saya juga bukan anak abah juga ya. Bukan, maksudnya saya nggak mendukung membabi buta kepada Anies Baswedan. Saya nggak mau termasuk orang yang telat. Kalau misalkan nanti 2029 ada yang lebih bagus daripada Anies Baswedan yang seharusnya begitu, ya kita mendukung yang itu. Emang nggak tahu ya, nggak masuk ke dalam muhibin siapa-siapa di dalam politik ya. Jadi bermeditasilah ya, berpikirlah bagaimana cara kita ini keluar. Kalaupun secara negara kita tidak bisa keluar dari posisi sulit ini, mudah-mudahan secara pribadi, secara keluarga, lingkungan yang dekat bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Tapi kalau misalkan kita itu memang tidak memikirkan duniawiyah sama sekali, sebetulnya aman-aman saja hidup itu ya. Yang penting ngaji yang benar, sholat yang benar, gak usah dipikirin begitu. Kalau seperti itu gaya hidupnya estetis ya, gaya hidupnya para sufi, para wali, insya Allah nggak bakalan ada masalah apa-apa ya. Semuanya itu akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.